Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah telah sinaken dinten menika masalah adab, kaidah fiqhiyah. Kalau dalam istilah ilmunya itu kaidah fiqhiyah. Tapi ya lebih gampangnya menyebut itu ya kaidah fikih. Aturan berpikir tentang memahami hukum Islam, fikih. Fikih kemarin sudah saya katakan, fikih itu bukan hukum tapi ilmu hukum, ilmunya hukum. Karena hasil ijtihad itu namanya fikih. Kalau bukan ijtihad namanya syariah. Syariah itu yang ada dalam sumbernya itu Al-Quran dan hadis, itu namanya syariah. Kalau fikih itu hasilnya ijtihad, itu namanya fikih. Karena itu tempatnya ikhtilaf, tempatnya perbedaan pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya tidak usah kaget, tidak usah aneh. Karena fikih itu tempatnya perbedaan pendapat. Karena itulah mazhab aja dalam ahli sunnah itu dikenal jadi 4 ahli sunnah. Tapi kalau dicampur dengan yang lain, dengan di luar ahli sunnah, ya ada lagi mazhab Imam Ja'far misalnya, itu mazhabnya orang Syiah. Padahal Imam Ja'far itu juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i juga, tapi sudah di luar ahli sunnah. Yang akhir-akhir ini terkenal dengan tapi tidak mau disebut dengan mazhab Wahabi, tidak mau, karena mereka itu menganggap berasal dari mazhab Hambali namanya ya, mazhab Ahmad bin Hambal, namanya Ahmad bin siapa terus bin Hambal, mazhabnya disebut mazhab Hambali, tidak mazhab Ahmadi, tidak, tapi mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini punya pengikut yang tingkat ilmunya itu sudah mumpuni, sudah sampai ke derajat mampu berijtihad. Oleh karena itulah kalau mereka sudah berijtihad, lalu disebutlah dengan mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah. Ya, mazhab Hanabilah ini itu berada di dalam mazhab Hambali karena metodenya menggunakan mazhab Hambali. Tapi mazhab Wahabi ini sudah di luar metode mazhab Hambali. Karena mereka hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, tidak mau dengan ijtihad, ya, tidak mau dengan ijtihad. Tapi mereka berasal dari mazhab Hambali dan banyaknya itu ada di kota Madinah, banyaknya. Karena studinya mazhab yang banyak mazhab Hambali itu di kota Madinah. Kalau di Indonesia sini yang banyak itu mazhab Syafi'i, karena yang bawa ke sini dulu itu tokohnya mazhab Syafi'i. Umpama yang datang ke sini tokohnya mazhab Hambali, barangkali kita juga Hambali, barangkali gitu. Nah, kaidah ini itu yang secara garis besar itu ada 5. Kemarin kita sudah bahas yang 1 dan yang kedua. Yang kedua itu kemarin al-yakin la yuzalu bisyak, sesuatu yang yakin tidak gugur karena adanya keraguan, tidak gugur karena keraguan. Ini jadi pedoman. Kaidahnya ini kaidah harus ada sumber hukumnya, istilahnya itu harus ada dalilnya, tidak bisa dibuat begitu saja. Dibuatnya itu harus dasar hukumnya itu harus ada. Nah, dasar hukumnya kemarin sudah saya sebutkan, antara lain dalilnya itu
Qaulus sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askara alaihi akhraja minhu syai'un amra fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidari an rawahu Muslim. Jadi kaidah al-yakin la yuzalu bisyak itu harus ada dasarnya. Jadi membuat satu kaidah itu harus ada dasarnya. Tidak bisa dibuat sendiri tanpa dasar. Yang dibuat sendiri tanpa dasar itu ada, sekarang ini terkenal. Kaidah itu terkenal dan dibawa menjadi hujah di mana-mana. Di antaranya itu adalah ada dalam kaidah ini. Kaidah al-yakin la yuzalu ini. Bunyinya kaidah itu yang kemana-mana itu al-aslu fil ibadah al-haram. Al-aslu fil ibadah al-haram. Aslinya di dalam hal ibadah itu haram. Hatta yadullat dalil ila ibahatihi ala amri, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu perintah. Nah, itu tidak ada kaidah itu sebetulnya. Tapi sepertinya dibuat sendiri dan sekarang terkenal. Dibuat sendiri, ya sebetulnya ada. Nanti kita bahas. Ya. Jadi di sini apabila hadis Rasulullah berbunyi, apabila wajada ahadukum fi badnihi, ada di dalam perutnya itu kerutuk gitu syai'an fa askala minhu, maka kamu ragu-ragu, muskil, alif akhraja minhu syai'un amra, apa keluar sesuatu apa tidak, ya, keluar sesuatu apa tidak dari perut itu. Nah, itu hadisnya malah begitu. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan sama sekali jangan keluar dari masjid. Jangan keluar dari masjid hatta yasma'a sautan, sehingga dengar suara tuh gitu. Kalau belum dengar suara itu muskil, ngentut apa enggak? Lah itu asalnya itu begitu. Asalnya begitu. Au ya didari atau timbul bau kentut. Kalau sudah bau itu yakin sudah, berarti sudah batal, sudah yakin. Tapi kalau belum masih muskil, ragu-ragu, maka al yakin la yuzalu bisyak. Nah, yang kita yakin, oh tidak, karena tidak bunyi, tidak anu. Walaupun lutut kita kan untuk gitu, lutut gitu ya. Mungkin sering terjadi. Saya juga sering ditanya itu, ya sering terjadi. Nah itu kaidahnya lalu diambil kaidah oleh para ahli, para ulama, al yakin la yuzalu bisyak. Kemarin juga ada masalah. Ada seorang kiai melontarkan statement di media mengatakan, pada umumnya saya perhatikan pasar-pasar itu sembelihan ayam itu tidak membaca bismillah. Dia ragu-ragu. Kalau begitu haram semua itu, tidak baca bismillah. Saya kaget saya. Lalu saya akan begini, apakah sudah diadakan penelitian? Baca bismillah apa enggak yang nyembelih itu? Dan kalau belum, karena di Jawa Timur ini itu mayoritas Islam Muslim. Saya yakin yang menyembelih juga di orang Muslim, orang Islam. Kalau belum diadakan penelitian, maka al yakin la yuzalu bisyak. Nah, kaidahnya jadi begitu, jadi mudah kita ngambil kesimpulan. Yakin baca bismillah karena mereka pada umumnya orang Islam. Tapi kalau sudah diadakan penelitian, nah, kalau menurut Imam Syafi'i, penelitian ini namanya metode istishad. Bahasa Arabnya namanya
istishab. Itu digunakan oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau bahasa kita sekarang ini, dalam penelitian ini namanya survei. Istishab itu artinya survei, nanya kepada orang-orang. Nah, kemarin sering saya katakan, orang haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi berapa lama haidnya itu? Itu tidak ada itu. Dalam Al-Quran juga disebutkan hanya orang haid tidak boleh sholat. Disebutkan itu saja. Lalu berapa itu? Di hadis juga tidak ada yang disebutkan. Lalu Imam Syafi'i mengadakan penelitian, nanya istishab kepada wanita-wanita di masyarakatnya. Namanya istishab. Bu, sampean kalau haid itu berapa hari? Kalau haid berapa hari? Ternyata kesimpulannya Imam Syafi'i paling sedikit saksrit, paling lama 15 hari. Maka kesimpulannya Imam Syafi'i, kalau belum 15 hari itu kok masih keluar masuk, keluar tidak, itu harus ditunggu sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari, 16 hari kok masih keluar, berarti itu juga darah haid. Kalau sudah 15 hari, walaupun masih keluar, wajib sholat. Itu hasilnya istishab. Tapi imam yang lain tidak mau dengan istishab begitu itu. Ya, dengan pedoman istihsan, dengan pedoman kalau Imam Hambali berpedoman dengan al-maslahatul mursalah. Kalau menurut Imam Hambali, Imam Syafi'i tidak menggunakan itu al-maslahatul mursalah. Ya, tidak menggunakan itu, tapi menggunakan istishab ini tadi. Ya. Nah itu harus disusunlah itu al-yakin la yuzalu. Kalau begitu bagaimana Pak? Menurut kaidah ini, ya sembelihannya itu orang Islam, mayoritas di Jawa Timur itu 90% orang Islam. Yang nyembelih walaupun mesti nyuruhnya disuruh orang lain yang ngerti. Nyembelihnya itu tidak sekedar ditegak gitu aja. Ya. Nah, jadi kesimpulannya walaupun itu syak ragu-ragu, oh betul itu baca bismillah enggak? Al yakin la yuzalu bisa. Jangan ragu-ragu. Makanya lalu para kiai itu lalu menganjurkan begini, kalau makan bacalah bismillah. Kalau ada keraguan-keraguan itu, jadi makan ke warung ikan ayam, bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk menghilangkan keraguan itu, tapi itu tetap yakin bahwa itu adalah syah, itu adalah tidak haram. Ada seorang kiai yang berpernyataan meragukan ini, maka saya berpedoman al yakin la yuzalu bisa. Nah, jadi ya, itu dasarnya hadis Rasulullah yang tadi. Jadi hadisnya itu tidak satu, ya banyak hadisnya. Kaidah ini melahirkan beberapa kaidah-kaidah ikutan, kaidah-kaidah ikutan, melahirkan kaidah-kaidah itu ikutan. Antara lain satu, yang pertama itu al aslu baqa'u ma kana ala amatan. Aslinya yang menjadi dasar yang harus diambil kesimpulan itu tetapnya sesuatu pada hukum aslinya. Misalnya bagaimana Pak? Orang yang yakin toharoh, ya, wasak kaful hadas, aku mang wis suci, opo aku mang hadas, durung suci, ya. Itu maka yang diambil bato umakana alamakan, yaitu suci. Karena yang diragukan itu belum, itu yang diragukan. Sudah tidak suci, sudah ada, itu yang diragukan. Yang tidak diragukan suci, tohir. Al aslu bato umakana alamakan. Itu
dalil yang pertama. Au tayakkana fil hadas. Yakin sudah hadas. Tapi syak toharo. Aku mau koyok-koyok wis hadas, wis batal. Tapi aku mau durung ya ragu-ragu. Makanya itu batal itu berarti. Katanya diyakini itu batal. Diyakini batal. Maka batal, jangan ragu-ragu sudah. Ya. Itu al-aslu baqa'u makan ala makan. Yang kedua saya jujur saja. Kaidah ikutan dari al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak hilang, tidak gugur karena syak. Ya, karena syak ada keraguan. Jadi yakinlah. Itu al-aslu fil asya'i, asas pokok atau asas hukum pokok. Kalau bahasa sekarang barangkali asas hukum pokok barangkali kalau sekarang bahasa sekarang ya. Itu di dalam urusan sesuatu itu adalah al-ibahah. Itu tadi yang saya katakan. Sekarang ada kaidah al-aslu fil ibadah al-haram. Itu ada kaidah. Sebetulnya itu tidak ada dalam kitab-kitab qawaidul fiqhiyah itu tidak ada. Nah, ya, tidak ada. Dan terkenal sekarang. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulat dalil al-tahrim. Hukum pokok asalnya sesuatu itu adalah boleh. Sesuatu itu boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu haram. Kalau asas hukum ilmu hukum itu begini barangkali ya. Asas hukum legalitas. Sesuatu itu tidak bisa dihukum kalau tidak ada hukum yang mengatur tentang itu. Tidak bisa dikenai hukuman. Artinya tidak ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya berarti al-ibahah boleh. Tidak bisa dikenai hukuman tanpa ada teks hukum. Itu kalau menurut ilmu hukum ya. Tapi kalau dalam kaidah fikih itu al-aslu fi syai'i al-ibahah. Prinsip pertama asalnya itu adalah sesuatu itu adalah al-ibahah. Seperti contohnya begini. Nah, itu makanya kalau dalam Al-Quran itu begini. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bahwa khamr itu rijsun, kotor, perbuatan setan. Itu telah diharamkan. Tapi sebelum diharamkan ada teks haramkan khamr, itu di masyarakat itu sudah di masyarakat Arab pada waktu itu sudah umum, belum haram boleh. Sehingga Rasulullah pun tidak melarang. Sampai ada kejadian seseorang itu sholat keliru bacanya, ngawur bacanya. Karena ngawur, karena apa ngawur? Karena habis minum khamr, jadi teler, karena teler. Karena itu turun ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Hai orang-orang Islam, jangan kamu dekat-dekat sholat, jangan kamu mendekati sholat. Yang tidak boleh kan mendekati, Pak. Apalagi sholat, dekat sholat aja tidak boleh. Apalagi sholat. Ada orang sahabat itu sehingga turun ayat itu. Hai orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat.
sedang kamu sedang sukaro itu teler, sedang mendem, gak bisa mengendalikan pikirannya, sudah kacau, ya sudah kacau. Hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu ma taquluna, apa yang kamu tahu ucapkan. Sholat ucapan yang tahu. Nah, terus itu sebelum itu minum haram itu masih boleh. Ya ini al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullah dalil ala tahrimihi, sehingga ada betul-betul dalil yang melarangnya. Kalau belum dilarang boleh. Nah kalau ibadah Pak, sesuatu itu biasanya perintah dan larangan. Makanya hadis Rasulullah dalam Al-Quran mengatakan begini, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apabila Rasul menyampaikan pada kamu, merintahkan pada kamu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya. Tidak hanya ibadah saja, semuanya itu dasarnya ada dalil. Lah kalau ini mengikuti paham Zohiriyah, ada imam namanya Imam Daud Zohiri, Imam Daud, tapi tidak terkenal sekarang ini. Imam Daud Zohiri ini dasarnya itu hanya tekstual. Tekstual itu murni, tidak ada perintah, ya harus tidak boleh, harus ada perintah dan ada larangan ini. Karena itu, nah, kalau itu tok, maka kita tidak bisa berjalan sesudah Rasul. Kalau dulu bisa tanya pada Rasul, setelah tidak ada Rasul tidak bisa tanya. Oleh karena timbullah para ulama merumuskan suatu kaidah, namanya kaidah usul fikih, namanya kaidah usul fikih. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka cobalah kembalikan kepada yang ada. Kalau itu perintah, kembalikan pada yang perintah ini. Kalau itu larangan, kembalikan pada yang ini. Namanya apa? Kalau bahasa hukum sekarang namanya dianalogikan. Kalau bahasa usul fikih namanya dikiaskan. Kalau bahasa hukum sekarang itu namanya dianalogikan. Dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Apa menyalahi Al-Quran apa tidak? Apa justru malah menyesuaikan dengan Al-Quran? Contohnya kemarin dalam pelajaran dalam materi hadis, contohnya perintahnya Rasulullah itu zakat fitrah itu dengan kurma dan gandum. Nah di Indonesia ini tidak ada kurma dan gandum, adanya rus, yaitu nasi beras. Apa tidak zakat fitrah? Zakat fitrah. Maka kita beristihad para ulama dengan jalan kias. Maka zakat fitrahnya orang Jawa, orang Indonesia yang makan beras, zakat fitrahnya dengan beras. Tidak boleh diganti Pak dengan uang misalnya. Tidak boleh. Harus kalau diganti dengan uang, maka itu harus dirupakan beras dulu. Nanti yang boleh mengganti itu yang terima, yang lihat beras. Misalnya oleh fakir miskin, nggak butuh beras Pak, saya butuh uang, ini dijual. Nah, itu boleh karena itu hak dia sudah. Tapi kalau kita yang membeli, tidak boleh diganti dengan uang, harus dengan beras. Makanya di sini biasanya, di sini kan disediakan berkarung-karung beras.
ada orang datang gitu. Nah ini kemarin saya katakan dulu itu 2,5, tapi sudah 2-3 tahun ini itu ijtihadnya para ulama bukan 2,5 Pak. Kalau 2,5 kurang, kalau 3 kilo memang kurang, memang lebih, tapi lebih baik dilebihi daripada dikurangi. Satu sok itu 2,8 kilo. Nah kalau 2,5 berarti yang kurang. Tapi ijtihadnya dulu itu satu sok itu 2,5 kilo. Maka dulu kalau zakat fitrah kita 2,5 kilo. Loh sekarang setelah 2-3 tahun sekarang ini Majelis Ulama kok berijtihad menjadi 3 Pak. Digenapkan 3 lebih baik daripada kurang itu. Ya kalau begitu Pak, apa yang dulu itu kurang, ngijoli? Tidak. Nah, karena apa? Baru sudah sebutkan. Qaidah usul fikihnya mengatakan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak gugur karena ada ijtihad baru. Ijtihad yang lama ikut ijtihad yang lama, ijtihad baru ikut yang baru gitu. Kalau bahasa sekarang mengatakan begini, tapi bahasa Belandanya saya nggak paham. Hanya bahasa Indonesia yang paham. Mungkin Pak Bambang yang paham. Ya. Bahasa Indonesianya hukum tidak berlaku surut. Kalau dulu itu sebelum ada undang-undang baru, misalnya zakatnya itu 2,5, ya 2,5 itu. Loh kok sekarang ada undang-undang baru menjadi 3 kilo, ya berlaku yang 3 kilo ini. Itu artinya hukum yang 3 kilo ini tidak berlaku untuk yang lama, nggak ngijoli. Nah, itu kalau bahasa usul fikihnya namanya al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad itu tidak gugur karena ditemukan ijtihad yang baru. Contohnya kita yang kadang-kadang sering kita bingung, sholat itu menghadap ke barat, ke kiblat di barat. Kita bingung, ke kota bingung. Kemudian kita sholat sesuai dengan ijtihad kita. Barat itu sana, loh kita sholat menghadap ke sana. Setelah pagi, loh kalau begitu tadi saya sholat subuh tadi itu menghadap ke sana ya. Hasil ijtihad kita tadi. Loh tahu-tahu matahari di sana pagi-pagi. Berarti kan di sana kebalik kita. Kita tidak mengulang sholat subuh lagi karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Jadi kita mudah kalau sudah berdoa dengan pedoman begitu. Lalu kalau tidak mengerti tanya-tanya hukum fikihnya bagaimana Pak? Fikihnya ya tanya-tanya. Kalau sudah paham begitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Al-yaqinu la yuzalu bisa. Kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Kaidah fikihnya al-yaqin la yuzalu bisa. Yakin lagi sana itu kiblatnya. Yakin lagi. Ya sana sudah. Hukum tidak berlaku surut. Hukumnya kan sana Pak. Tidak berlaku surut. Ya sekarang belok ke sana. Kalau sholat duhur lagi ya sana. Belok ke situ. Ya. Mudah saja kalau dalam agama Islam itu. Kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit karena belum ngerti ya, mempersulit karena belum ngerti. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalil al-tahrim. Asal-asalnya sesuatu itu semua boleh sampai ada dalil keharamannya. Misalnya ibadah juga, semua ibadah itu pada umumnya kan sudah ada dalilnya. Ya.
Kalau kita baca tahlil, baca la ilaha illallah, subhanallah, itu kan semua ada dalilnya, itu sudah ada. Yang tidak ada dalilnya itu karena jatuh hari-harinya itu. Nah, itu wakilah yang mengatakan begitu. Nah, itu sekarang geger. Ya, hari-harinya itu yang tapi kalau jamiah tahlil, yasin tahlil di BCF itu kan tidak hari ke-7, hari ke-40, hari kan tidak begitu. Ya, tiap hari Jumat saja Pak, enteng kita. Tiap hari Minggu saja Pak, hari Sabtu malam Minggu besok prei. Ya, kan enteng gitu ya. Ya, itu enggak. Bukan tahlilnya yang haram. Tapi mungkin acara-acara tambahannya itu. Acara seperti ziarah kubur. Ziarah kuburnya itu sunat. Tapi tambahan-tambahannya itu mungkin yang menyebabkan haram. Maka kalau gitu, kaidah fikih lalu mengatakan begini, idza jatama'al halal wal haram, apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, kaidah fikihnya itu gulibal haram, dimenangkan yang haram. Kita ziarah itu sunat, ziarah kubur itu. Tapi kalau di situ itu kalau kita kumpul-kumpul lanang wedok gak karuan, atau kita lalu mentak-mentak sujud-sujud dan kuburan, itu haram. Ziarahnya haram, ziarahnya sunnah, sujud-sujudnya, kumpul-kumpulnya lanang wedok gak karuan itu haram. Bercampur jadi satu, maka kalau ada ziarah begitu itu menjadi haram. Idza jatama'al halal wal haram gulibal haram. Kesenian juga gitu. Makanya Imam Ghazali kalau mengatakan seni itu tidak halal, boleh. Tapi kalau seni itu membawa lupa pada Tuhan, lupa pada Tuhan itu yang haram. Apabila dicampur seni dengan lupa pada Tuhan, maka itu menjadi seni itu menjadi haram. Karena idza jatama'al halal wal haram gulibal haram. Mudah saja kita berpikir begitu. Apa saja, minuman juga gitu. Minuman aqua 1 gelas itu halal. Tapi kalau kena kencing sedikit aja tes. Idza jatama'al halal wal haram gulibal haram. Wong ya gak mentol Pak. Kena kencing sedikit ya masuk pada diminum. Ya, gitu kan begitu. Maka itu ada kaidahnya. Idza jatama'al halal wal haram gulibal haram. Hadza mazhabuna. Kaidah ini itu adalah kaidah mazhab Syafi'i. Segala sesuatu itu aslinya adalah haram dan halal sampai ada dalil haram. Sebaliknya kalau mazhab Hanafi, mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu besar di Eropa. Sekarang ini terkenal dengan yang disebut dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Mungkin banyak yang dengar, Syekh Nasiruddin Al-Albani itu Pak ahli hadis. Itu berasal dari Albania. Bapaknya itu kalau saya lupa namanya, bapaknya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin bin siapa begitu Al-Albani. Bapaknya itu mazhabnya mazhab Hanafi. Orang Al-Albani itu mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu lebih rasional. Menggunakan istilah al-istihsan, mengambil mana yang baik. Al-istihsan namanya. Mengambil mana yang baik. Itu mazhab Hanafi. Tapi yang lain tidak. Yang baik menurut tamu loh, belum tentu yang baik menurut kita kan begitu nanti akhirnya gitu.
Tapi Al-Albani ini sendiri sekolahnya di Madinah. Lah Madinah madzhab Hambali. Sehingga Syekh Al-Albani ini madzhabnya Hambali. Tapi yang beliau teliti itu hadis-hadisnya, yang beliau ahli hadisnya diteliti itu hadis-hadisnya madzhab Ahlussunnah, madzhab Syafi'i. Seperti hadis Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir itu memuat berapa ribu hadis. Namanya kitab Al-Jami'. Al-Jami' itu artinya kitab itu mengumpulkan hadis-hadis yang hadis itu masih bermacam-macam kedudukannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang mungkar, begitu. Itu di dalam kitab Al-Jami' namanya. Disebut Jami'us Shaghir. Lalu oleh Syekh Al-Albani ini dipisah-pisahkan. Mana yang sahih dipisahkan sendiri. Mana yang dhaif dipisahkan sendiri. Mana yang harus dipisahkan sendiri. Gitu cara penelitiannya Syekh Al-Albani ini. Untuk memudahkan juga pisah-pisahkan sendiri begini. Tapi beliau ini menelitinya ini juga masih meneliti berdasarkan ilmu hadis. Tidak sakarepe dhewe. Nah sekarang ini karena perbedaan pendapat itu yang beda kadang-kadang tidak ngerti. Dia mengikuti gurunya madzhab Syafi'i, tapi belum seberapa ngerti. Dan yang lain mengikuti madzhab Hambali juga belum ngerti. Oh tuabraan terus, apalagi di medsos itu. Sampai ngomongnya itu sampai iblis barang. Makanya Profesor Zahro itu mengatakan, lah kalau madzhab mereka itu madzhab Hambali, Hanabilah. Lah kalau iblis, lah nanti kalau kita sekolah ke Madinah sana, masa kita makmum kepada iblis? Jadi Profesor, ya, jangan begitu. Perbedaan pendapat. Kalau menurut Profesor Muti Ali itu begini. Pendapat saya itu betul, tapi karena saya manusia, mungkin ada kelirunya. Pendapat orang lain itu salah, tapi mereka itu manusia juga, punya akal, punya otak. Jadi mungkin juga ada benernya. Jadi pendapat saya itu benar, mungkin ada salahnya, entah berapa persen. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin ada benernya. Oleh karena itu bersepakatlah kita pada ketidakpersamaan pendapat. Bersepakatlah untuk berbeda pendapat. Makanya Imam Syafi'i lalu mengatakan begini, kalau kamu makmum kepada orang yang tidak baca bismillah, jangan menganggap bahwa imam itu tidak sah. Kalau kita menganggap imamnya tidak sah, maka kita makmum jadi tidak sah. Sholat kita jadi tidak sah. Jangan menganggap itu. Ya lebih baik kalau kita menganggap imamnya itu tidak baik, bacanya tidak baik, makanya tidak sah. Lebih baik kita sholat sendiri daripada kita menjadi tidak sah tapi tidak sadar. Mengatakan imamnya tidak sah tapi makmum. Lebih baik sholat sendiri. Imam Syafi'i tidak mengatakan sholatnya Imam Hambali itu tidak sah, tidak. Saya kalau sholat tidak membaca bismillah itu tidak sah. Tapi Imam Hambali kalau sholat tidak membaca bismillah sah menurut Imam Hambali. Gitu. Lalu bagaimana Pak untuk mengatasi perbedaan begini ini? Untuk mengatasi begini, kalau imamnya sudah waladolin, amin. Makanya kita sholat di Mekah, di Madinah. Itu kita baca sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Kan di sana itu masih untung. Kalau di Madinah di Mekah itu, saya dulu niteni itu. Kalau kunut masih untung. Kalau kunut. Setelah Sami Allah liman hamidah itu ternyata imamnya tidak baca kunut. Tapi berdirinya lama.
imamnya berdiri saja lama. Itu maksudnya apa? Imam itu memberi kesempatan pada makmumnya untuk kunut sendiri bagi yang berpaham pakai kunut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali kan tidak pakai kunut. Di hadisnya itu kan hanya sebulan Nabi itu pakai kunut. Setelah itu ditinggalkan, tidak pakai kunut. Kan gitu. Makanya mereka berpendapat, Nabi sudah meninggal, kan kalau kita masuk kunut. Ya. Nah, Imam Syafi'i ini tidak menggunakan hadis yang aneh. Ternyata Nabi mengajarkan kunut subuh pada Hasan. Nah. Jadi kunut yang kita baca itu, yang subuh itu adalah kunut yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya sahabat Hasan. Ya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman hafait dan seterusnya itu. Ya kalau sekarang ini ada yang membaca tambahan, itu namanya kunut nazilah. Pada saat ditambahi lagi untuk keselamatan umat Islam, untuk kesejahteraan umat Islam dan lain sebagainya, namanya kunut nazilah. Nah, itu dilakukan oleh Nabi. Setiap ada musibah, setelah ada ancaman pada umat Islam, Nabi selalu membaca kunut nazilah. Kunut nazilahnya Umar itu berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Tidak baca kunut ini, tidak bukan kunut subuh. Itu ada dulu, saya sendiri tidak hafal. Ada dalam kitab fikih Al-Muhadzab yang kemarin, yang dulu kita baca. Pertama-tama kita ngaji di sini kita baca kitab Al-Muhadzab. Kitab Muhadzab itu ada 4 jilid, 4 jilid. Tapi itu disyarahi oleh Imam Nawawi menjadi Imam Nawawi apa Imam Ibnu Hajar ya, Imam Nawawi itu disyarahi menjadi berapa 17 jilid atau banyak sekali. Itu namanya kitab Al-Majmu', syarahnya Al-Muhadzab. Kita cukup membahas, tapi itu dulu sudah hanya kitab yang pertama saja, bab ibadah saja yang kita baca. Kalau sudah bab ekonomi, bab tijarah, barang itu sudah kurang perhatian ya. Senangnya hanya bab ibadah saja. Makanya katanya Gus Mus itu yang suka marah-marah itu ngajinya hanya sampai bab ibadah. Gitu ya. Ya, katanya Gus Mus. Saya teruskan. Mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah, kaidahnya berbunyi begini: al-aslu fiha fis syai'i at-tahrim hatta yadulla dalil ala ribah. Mazhab Hanafi itu kaidahnya itu segala sesuatu aslinya tidak boleh, apa saja tidak boleh kecuali ada dalil. Itu mazhab Hanafi yang membolehkan. Apa saja sudah boleh. Dan kalau begitu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang kemarin yang tadi saya sampaikan, asalnya minum khamr itu boleh, asalnya karena khamr itu sampai turun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin. Kalau kamu sedang junub, jangan masuk masjid, kecuali hanya di empernya sana. Kalau emper boleh. Makanya ada kiai yang usul begini. Kalau ada pengajian, itu beritahu para ibu-ibu itu sedang haid apa tidak. Kecuali kalau sholat begini kan sudah yakin sudah sholat berarti tidak haid kan gitu. Kalau ada pengajian, itu beritahu dulu. Kalau sedang haid, jangan masuk masjid, tinggal di empernya sama saja mendengarkannya. Makanya dikhawatirkan begitu. Khawatirkan ibu-ibu nggak ngerti, masuk saja, ikut ngaji di dalam masjid ini.
Nah, oleh kiai-kiai dulu, ulama dulu, maka masjid itu ada ruang begini, ada empernya itu, tidak ruang lagi. Tapi sekarang ada masjid yang tidak ada empernya itu, langsung gini, tidak ada empernya. Ada masjid yang begitu. Nah, kalau dulu kan ada empernya illa abiri sabilin, dan tetap nyebrang, boleh nyebrang. Dari masjid kalau ke jeding kan boleh nyebrang, itu emper kalau menurut paham baik kita. Kalau di situ berarti itu bukan masjid kalau gitu ya, abiri masjid. Tapi sekarang jadi masalah. Saya pernah ditanya, Pak, gimana Pak itu ada orang sholat kok di empernya jauh dengan jamaah? Siapa itu yang kena? Saya nggak tahu. Ada yang tanya dulu. Jamaahnya di sini hanya berapa baris itu. Loh, kok makmum di sana, di empernya sana. Abiri masjid itu termasuk masjid dalam hal sholat. Tapi kalau soal khair itu mungkin dibolehkan karena illa abiri sabilin ini. Illa abiri sabilin. Kalau sholat. Jadi kalau berjauhan begitu bagaimana Pak? Ya boleh kalau itu dalam. Tapi kalau di rumah sendiri, misalnya di kompleks sana itu ada rumah. Nah, lalu kita jamaah di sini. Orang di rumah sana loh ikut jamaah. Di rumah di luar di sana. Ya tidak boleh, tidak patut. Gitu. Tidak patut jamaah di sini. Ya. Karena sulit untuk datang. Makanya di dalam fikih itu lalu imam itu, makmum itu harus sambung kepada imam. Harus sambung itu misalnya kalau imam batal misalnya, itu dia bisa jalan ke imam, tidak boleh mundur. Lalu ada yang tanya di sini dulu. Ini banyak orang jamaah di situ. Bagaimana Pak salat jamaah di situ? Itu di luar itu Pak, luar itu. Pintunya tidak ada. Bagaimana makmumnya? Untuk kan mundur dulu keluar pintunya di sana. Ada yang orang di sini protes begitu. Protes kepada saya. Terus saya jawab, loh Pak, ini kan ada pintu. Ini ada pintu ya kata begitu. Ada pintu. Untuk yang sana Pak ya, untuk yang sana. Berarti kan bisa ke sana sini, tidak mundur kan? Tidak mundur. Nah, kalau tidak ada pintu kan mundur di situ. Lah mundur kan tidak boleh. Untuk datang ke situ. Artinya harus bisa sambung ke imam. Kalau tidak sambung ke imam maka tidak boleh makmumnya. Di sini imamnya di sini, di situ ada kali besar kali. Terus makmumnya di seberang kali. Nah, itu tidak bisa karena tidak bisa sambung pada imam. Tidak bisa. Terus saya katakan begini, kalau di atas itu Pak bagaimana kan tidak bisa itu. Terus saya katakan begini, di dalam kitab Muhadzab itu dibolehkan Pak asal tempatnya itu tempat memang khusus untuk sholat. Tapi kalau di rumah tidak boleh. Kalau di masjid itu kan khusus untuk sholat. Disebutkan dalam kitab Muhadzab itu boleh. Jadi di sana itu jadi boleh jadi karena ini adalah tempat untuk sholat. Terus ada yang usul dulu siapa ya? Kalau begitu kalau waktu jamaah Pak di sini jangan ditutup Pak kalau begitu. Di sana banyak orang makmum di sana. Oh iya Pak di situ dibuka. Paling kalau tutup nggak dikunci Pak masih bisa dibuka gitu. Ya jawab begitu nih. Karena ini ada yang protes dulu itu karena pintunya di tengah, di situ tidak ada pintu. Makanya di masjid-masjid pada umumnya kan pintunya di depan gini. Coba lihat aja masjid-masjid pada umumnya di desa kampung-kampung itu. Ya. Ini pintunya kan di depan sana, dengan di belakangnya. Itu saya jawab itu, saya tunjukkan kitabnya di kitab Al-Muhadzab itu. Kalau di dalam tempat yang memang khusus untuk sholat, maka boleh.
Kan sekarang banyak Jumatan itu kan banyak itu. Ya. Tapi mungkin orang yang protes saya itu tetap tidak mau barangkali Pak. Soal di situ tetap tidak mau barangkali. Iya. Walaupun sudah saya tunjukkan kitabnya, tunjuk kitabnya. Mungkin masih ragu-ragu gitu loh. Kalau berpedoman al yakin la yuzalu bisak bisa barangkali dia. Tapi saya tidak perlu menyebutkan siapa Pak yang protes itu, saya tidak perlu menyebutkan ya. Nanti tanya apa betul Pak protes pada Pak Murtafi gitu. Kalau begitu sini semua dibuka Pak, ya dibuka ya kalau begitu sini dibuka. Sudah itu berarti artinya sudah waktunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya Ghani ya Razzaq ya Ghani ya Razzaq ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina